Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar cryptocurrency lagi nih teman ya. Oke, jadi 2 hari yang lalu teman ya, di komunitas Didi ya, gue itu menulis nih, sempat menulis, bro coba tulisin proyek kripto jagoan kalian yang harus gue bahas ya, atau harus Didi bahas teman. Gercep ya, gue tunggu. Nah, kebetulan kemarin itu ada beberapa yang komen ya teman. Ada yang meminta gue suruh ngebahas Brace ya, kenapa proyeknya itu banyak tapi harganya terus turun. Oke. Terus ada yang minta gue bahas WorldCoin ya, kelihatannya sangat menarik bang. Ini kata Mas Ahmad Safri ya, dari Mas Aji ya. Gue disuruh bahas pintu wallet Web3, katanya rencana akan 16 Oktober. Dan gue juga ada dari Mas Andi Inter ini ya, bahas WSM bang. Oke. Dan dari Mas Robi Hartono disuruh bahas Brace, Shiba, Luns, XRP dan BCD. Ada yang nyuruh gua bahas Tabu Coin ya, Jun LED nih ya. Dan ada juga yang menyuruh gua bahas 4 token, nggak tahu nih apaan ya. Dan ada Growth, Polygon Matic, Alif Coin Om katanya dari Didi Yunardi. Oke. Jadi kali ini gue akan bahas 2 dulu temen ya, yang menurut gue dari beberapa request teman-teman semua ini cukup nyentrik ya. Nah kali ini gue akan ngebahas WorldCoin dan WSM temen ya. Kalau menurut gue pribadi kedua proyek ini cukup nyentrik daripada proyek-proyek lainnya ya. Jadi gue bahas ini dulu ya. Mungkin nanti next video berikutnya gue akan bahas satu persatu ya. Nanti akan gue polling teman. Oke, kali ini gue akan bahas WorldCoin dan WSM dulu ya. Seperti apa sih mereka, nanti bakal gue ulas semua ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman ya, yang pertama gue akan ngebahas mengenai si WLD ini atau WorldCoin teman-teman ya. Jadi di bulan-bulan lalu ya, WorldCoin ini sempat heboh gitu teman-teman ya, karena memang proyeknya itu cukup berbeda dengan proyek-proyek kripto lainnya, dimana proyek WorldCoin ini lebih fokus ke identitas digital untuk manusia gitu teman ya. Jadi intinya identitas digital yang dikenal dengan proyek WLD ini ya, proyeknya itu ingin membedakan mana manusia dan mana AI ya. Nah, melihat perkembangan zaman saat ini ya, yang nggak dipungkiri ya, untuk saat ini tuh AI berkembang pesat. Bahkan banyak analis ya memperkirakan bahwa hampir semua itu nantinya akan kolaborasikan dengan AI. Jadi makanya untuk fungsi privasi manusia itu cukup diperhatikan di sini ya. Melihat untuk teknologi AI itu sebenarnya udah di luar batas, bahkan sekelas Elon Musk ya, katanya AI itu lebih bahaya daripada nuklir ya. Makanya penting sekali untuk menjaga identitas digital teman-teman ya. Nah di sini salah satunya proyek dari si WorldCoin ini teman-teman. Yang gue ketahui ya, terakhir gue update mengenai WorldCoin ini yang matanya itu di scan kayak biometrik gitu teman-teman ya. Jadi untuk memverifikasi apakah dia manusia atau robot gitu teman. Ya katanya manusia itu memiliki keunikan tersendiri ya mengenai hal itu ya. Jadi itu dibuat sebagai acuan ya untuk verifikasi manusia teman ya. Untuk alatnya itu kayak bulat gitu ya teman ya, untuk WorldCoin ini teman. Nah alatnya itu ya kayak seperti inilah teman ya, bulat gini ya. Jadi kemarin di bulan-bulan lalu tuh banyak ya dari beberapa negara ya dengan kunjungan WorldCoin ini teman ya. Jadi banyak orang tuh memverifikasi datanya ya melalui bulannya si WorldCoin ini teman. Nah buat orang kemarin tuh yang mau verifikasi datanya ya, atau memverifikasi biometrik matanya, itu akan mendapatkan distribusi token WLD ini teman ya, untuk bukti verifikasi manusianya gitu teman. Nah sampai saat ini ya di website ini tercatat bahwa ada 2,3 juta manusia unik di WorldCoin. Artinya udah ada sekitar 2,3 juta manusia ya yang udah mendaftarkan ID-nya ya teman di WorldCoin ini. Dan ada di sini katanya ada 120 negara. Dalam 7 hari terakhir teman, ini ada pertumbuhan itu 43.000 akun ya udah mendaftar teman ya sejak peluncurannya ya.
Ini 76 hari mungkin teman-teman ya. Nah, ini mungkin yang ada titik-titik biru nih ya, daerah-daerah ya yang mungkin yang sudah dituju oleh WLD ya teman-teman ya, atau Worldcoin ini untuk memverifikasi datanya melalui biometrik mata itu teman-teman. Nah, di sini katanya ada 32 juta ya jumlah WLD yang sudah diklaim oleh pengguna ya, seperti yang gue katakan bahwa yang setelah memverifikasi itu katanya akan mendapat distribusi gitu teman-teman ya, token WLD teman-teman. Dan di sini katanya ada 34 negara ya untuk tempat verifikasi orbs teman-teman ya. Jadi nama verifikasi bola matanya itu ORB ya, orbs teman-teman. Dan katanya 2000 bola diproduksi teman-teman untuk memverifikasi ID digital dari Worldcoin ini teman-teman. Ya jadi makin kesini ya makin berkembang ya untuk WLD ini gitu teman-teman. Nah, untuk melihat apa itu WLD ya, di sini gua nggak akan bahas tuntas mengenai WLD ya. Gua rasa intinya dari proyek WLD ini, teman ya, proyeknya itu untuk memverifikasi identitas manusia dan menciptakan jaringan keuangan. Intinya proyeknya itu dua itu, gitu teman ya. Nah, kalau lu pengen tahu apa itu Worldcoin secara detail, kalian bisa baca-baca sendiri untuk mengenai white papernya ya, teman. Nanti untuk linknya bakal gue sediain di kolom deskripsi ya untuk linknya ini, teman ya. Jadi proyeknya ini cukup berbeda ya dengan proyek-proyek lainnya. Ini lebih ke identitas privasi manusia, teman ya, dengan scan biometrik mata ya, dan dia akan menciptakan jaringan keuangan. Intinya seperti itu, teman. Nah, Worldcoin didirikan dengan misi menciptakan identitas dan jaringan keuangan yang inklusif secara global yang memiliki oleh mayoritas umat manusia gitu teman ya. Jadi mereka itu menciptakan proyek ini melihat perkembangan AI yang cukup pesat teman. Nah, tapi proyek Worldcoin ini nggak serta-merta nggak dapat pro kontra ya. Ya ada yang sebagian pro yang percaya bahwa identitas digital manusia itu cukup penting ya, melihat perkembangan AI yang cukup pesat. Tapi di lain sisi yang kontra, mereka itu mempertanyakan identitas kita itu bisa kejamin enggak, karena ini udah scan biometrik cuy, mata di scan gitu teman ya. Banyak yang mempertanyakan keamanan dari Worldcoin ini gitu teman. Jadi gue udah sebutin ya proyek inti dari si Worldcoin ini teman. Nah, kita akan masuk ke tokenomics langsung lah teman ya. Dimana di sini kita lihat di misi untuk WLD. Ya, misi dari proyek Worldcoin itu adalah membangun identitas dan jaringan keuangan terbesar di dunia sebagai utilitas publik. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, apa sih utilitas serta atau kegunaan dari WLD ini. Yang pertama itu mayoritas token WLD akan diberikan kepada individu hanya karena menjadi manusia yang unik ya. Seperti yang gue katakan tadi ya, kalau nggak salah itu kemarin ada yang memverifikasi melalui Orbs token, diverifikasi datanya dan mereka itu katanya akan mendapat distribusi token WLD gitu teman, tapi nggak tahu jelasnya berapa teman ya. Tahu gue sih gitu kemarin ya, koreksi kalau gue ada yang salah. Dan yang kedua ini ada mayoritas manusia yang hidup saat ini akan menerima token WLD, menjadikan WLD sebagai mata uang digital yang paling banyak didistribusikan. Nah, ini jelas ya. Dan ketiga nih, token WLD bersama dengan World ID akan digunakan untuk tata kelola protokol ya. Jadi artinya token WLD ini bisa dijadikan token tata kelola ya, atau mengambil keputusan untuk proyek-proyek WLD berikutnya lah, atau pemerintahannya ya. Nah, token WLD ini juga menjadi pondasi identitas dan jaringan keuangan terbesar yang menjaga privasi. Jadi ini adalah beberapa utilitas atau kegunaan token WLD itu sendiri ya di komunitas atau di proyek WLD ini. Oke, jadi cukup jelas teman ya, proyek WLD itu apa dan potensinya bagaimana gitu teman ya. Jadi memang kalau kita lihat teman ya, sesuatu yang besar itu memang dimulai dari sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh banyak orang gitu teman. Seperti layaknya Bitcoin. Bitcoin itu adalah sesuatu yang baru gitu teman. Tapi sebelum diterima sampai saat ini, Bitcoin itu dulu sempat dituduh penipuan, scam lah, intinya seperti itu teman. Tapi nyatanya Bitcoin, teknologi blockchain bisa membuktikan diri bahwa mereka itu benar-benar memprioritaskan terdesentralisasi dan banyak orang menerima manfaat dari desentralisasi tersebut. Artinya semakin kesini Bitcoin itu makin diterima. Nah, ini juga gue lihat dari konsep Worldcoin ini ya, dimana Worldcoin ini memiliki suatu proyek yang unik yang berbeda dengan proyek-proyek lain. Dan proyek ini menurut gue pribadi ini adalah sebuah ide baru gitu teman ya, yang mungkin saat ini untuk diterima banyak orang itu masih sedikit ya teman ya. Jadi itu perlu proses ya. Bitcoin sendiri bisa sampai diterima sampai saat ini itu juga ada prosesnya gitu teman. Tapi kedepannya kalau memang teknologi WLD ini bisa diterima semua orang di dunia ini, bahkan di negara-negara teman, gue rasa WLD ini cukup potensi banget gitu loh teman ya. Tapi kan untuk ke situ ada prosesnya ya, mungkin ada kendala ini itu ya pasti itu teman ya. Tapi kalau misalkan WLD ini bisa mengatasi semua itu ya,
gue rasa sangat potensi banget ya dengan keamanan yang diberikan oleh WLD. Meskipun tadi ada yang kritis mempertanyakan keamanan, bagaimana cara WLD itu mempertahankan keamanan itu ya teman-teman ya, atau melindungi keamanan privasi manusia tersebut. Nah, kalau kita lihat di CMC teman ya, untuk WLD ini ya saat ini itu berada di rate 1,58 teman, dengan memiliki suplai maksimal 10 miliar WLD, dan dia itu berdiri di atas jaringan Ethereum gitu teman. Nah, kalau gue lihat di sini ya di CMC, WLD itu sudah terdaftar di Binance, GitHub, Kucoin ya teman ya. Jadi pertukaran-pertukaran besar juga sudah mencantumkannya teman. Artinya memang banyak pertukaran melihat potensi dari WLD ini kalau gue rasa teman. Karena ya itu tadi proyeknya unik ya, tinggal kita itu menunggu momen buat orang-orang di dunia ini bisa menerima teknologi Worldcoin ini. Intinya seperti itu. Kalau udah berhasil goal nih diterima, gue rasa akan ada ledakan untuk Worldcoin. Tapi untuk menuju ledakan itu pastinya ada proses dong. Jadi untuk menerima hal baru itu butuh proses teman. Jadi itu tadi teman ya analisa gue mengenai si WLD ini ya, yang kelihatannya untuk market all-nya saat ini memang cenderung turun, tapi ini sudah mulai ada kenaikan teman ya, sedikit teman ya. Dan untuk berikutnya ya, kemarin tuh ada yang request gue untuk membahas WSM nih dari Mas Andi Inter nih teman ya. Bahas WSM bang katanya. Oke, ini adalah WSM teman ya, wallstreetmemes.com teman. Nah, kemarin ini juga sempat masuk di Get.io Startup gitu teman ya. Tadinya gue juga kepo-kepo nih mengenai si WSM ini ya, yang katanya sih ini nantinya akan menjadi musuh besar PP gitu teman ya. Karena kita tahu teman ya, PP itu adalah sebuah proyek meme lah intinya teman ya, yang terdesentralisasi gitu teman. Nah, tapi ya teman ya, yang mendasari terbentuknya token WSM ada gerakan ya teman untuk melawan Wall Street teman ya. Nah, jadi gerakan tersebut itu melawan mengenai ancaman Wall Street teman ya, untuk monopoli ekonomi lah intinya. Jadi di sini teman ya, WSM token itu adalah si kecil menantang Wall Street dalam kegelapan GameStop yang terkenal pada tahun 2021 dan warisan para pahlawan Wall Street Bet yang pemberani itu bertahan hingga sampai saat ini teman ya. Kayaknya sih sebagian dari Wall Street meme ini teman ya, untuk menyindir ekonomi di AS gitu teman, untuk ekonomi global ya. Karena kita ketahui sendiri ya, Wall Street ini adalah istilah yang merujuk pada perdagangan skala besar ya, bukan untuk menunjukkan perdagangan skala kecil teman. Nah, jadi di belakang WSM ini ada orang-orang ya, atau gerakan tertentu yang melawan Wall Street untuk memonopoli ekonomi gitu teman. Intinya seperti itu teman. Nah, baru-baru ini teman ya, WSM ini banyak sekali ya di listing di beberapa pertukaran besar seperti OKEX, Get.io dan lain-lain teman ya. Kalau kalian bisa lihat nanti ya, kita akan unjukkan di CMC gitu teman. Katanya di sini, selamat datang di dunia WSM Wall Street Meme ya, di media jelajahi tren terkini dan viral di YouTube, Twitter, PR ya, outlet berita internasional teman. Bahkan Elon Musk juga katanya itu juga memakai meme ini gitu teman. Nah oke, di sini gue udah masuk di Twitternya si Wall Street Meme ini ya. Jadi pengikutnya atau followernya itu lumayan banyak ya, 295.000 pengikut teman. Dan dia 15 jam yang lalu ya, katanya 3 hari lagi until massive 1 million of buyback ya, incomplete teman ya. Jadi ini memang proyeknya itu proyek meme gitu loh teman ya, proyek meme yang memenya tuh nggak asing banget ya. Meme-meme ini tuh sering dipakai untuk sindiran, untuk lelucon gitu loh teman, mengenai ekonomi di AS gitu teman ya. Jadi meskipun begitu ya teman ya, komunitasnya juga cukup banyak loh Wall Street Meme ini teman. Makanya nggak salah dia kalau kita lihat di Coin Market Cap ya, memang saat ini dia mengalami penurunan 15%. Tapi banyak sekali bursa-bursa besar ya, seperti OKX ya, HTX Hobby ya, Get.io, Max, Lbank, dia tuh sudah mencantumkan WSM ini ya teman ya. Ya, bahkan transaksinya tuh hack semua di sini gitu teman ya. Artinya banyak yang tertarik di proyek meme si Wall Street Meme ini ya. Melihat, kalau kalian lihat teman ya, di sini tuh supply-nya hanya sekitar 2 miliar teman, atau 2 billion WSM ya teman. Supply-nya tuh 2 miliar. Ya, jadi beda sama si PP ya, kan komunitasnya ya cukup banyak untuk Wall Street Meme ini gitu teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai Wall Street Meme ya, tentang meme Wall Street teman. Katanya lahir dari gerakan tersebut adalah Wall Street Meme, ekspresi utama kemenangan internet atas merajalela kapitalisme ya. Keserakahan itu baik katanya, kata Gordon Gekko di tahun 80-an ketika dia menjadi kaya dari saham-saham yang tidak berguna. Sekitar 30 tahun kemudian, ratusan koin meme yang bahkan lebih tidak berguna
memungkinkan orang biasa melakukan hal yang sama. Wall Street Meme memberi token pada gerakan ini. Nah, jadi teman ya, Wall Street Meme itu adalah salah satu gerakan retail melawan monopoli pasar keuangan yang diatur oleh Wall Street ya. Jadi ini seperti yang udah gue jelasin tadi teman ya, bahwa di belakang berdirinya si Wall Street Meme ini atau WSM token ini adalah mendukung suatu gerakan retail ya, atau market kecil yang melawan monopoli pasar besar ya teman ya, yang diatur oleh Wall Street. Intinya seperti itulah teman. Dan makanya mereka itu merambah ke kripto gitu teman, untuk menciptakan sebuah token WSM teman ya, untuk mendukung gerakan tersebut gitu teman. Nah, bahkan di sini mereka itu mengklaim ya sebagai salah satu komunitas kripto terbesar dengan keterlibatan sosial tertinggi teman ya. Tapi ya memang untuk komunitas Wall Street Meme ini cukup besar gitu teman ya. Gue rasa kalian kalau lihat Twitternya ya, untuk meme-meme seperti ini kalian udah nggak asing ya di internet teman ya, untuk meme-meme seperti ini gitu teman. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman ya, sedikit ulasan mengenai Wall Street Meme ya. Ya, intinya kalian segera tahu aja lah apa sih itu Wall Street Meme ya, kenapa mereka diciptakan teman. Apakah ini potensi bang ya? Kalau melihat suplainya yang cuma 2 miliar ya, dengan komunitas yang kuat, gue rasa sih potensi aja ya untuk si Wall Street Meme ini teman ya. Melihat dia juga masih baru banget teman. Tapi untuk main-main kayak gini teman ya, kalau di meme-meme kayak gini ya, kalian ya juga pakai uang dingin aja lah ya, uang rokok. Kalau misalkan memang kalian ada uang dingin, kalian masukin aja ya, siapa tahu di bull run atau enggak ya, si Wall Street Meme itu bisa 0,1 atau enggak 0,2, itu udah lumayan ya keuntungannya gitu teman. Melihat suplainya yang cuma 2 miliar aja cuy. Oke, dan suplai yang beredar saat ini udah 83%, artinya kurang 17% lagi. Itu cukup sedikit banget teman-teman suplainya ya. Tapi kalian wajib dior mengenai hal ini ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman ya pembahasan gue mengenai Worldcoin dan WSM atau Wall Street Meme ini ya, sesuai dari request teman-teman semua. So, bagaimana menurut kalian mengenai ini semua ya? Apakah kalian bullish nih untuk Worldcoin dan WSM atau meme Wall Street ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan nih di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, and di subscribe temen, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.